Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, kajian kita berjudul Kerja Keras, Kerja Cerdas, dan Kerja Ikhlas. Kaum muslimin pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kerja keras. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yarzuqullahu abda ala qadri himmatihi wa nahmatihi." Allah memberi rezeki kepada hambanya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerja keras serta ambisinya. Hadis riwayat At-Tusi, hadis nomor 126 dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah. Saudara, bekerja adalah perintah agama Islam dan merupakan tugas yang mulia. Bukan sekedar untuk mencari makan, bukan saja untuk mengumpulkan harta, melindungi keluarga, memberi nafkah istri. Tetapi semua itu harus baik di mata Allah. Karena itu Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan kewajiban yang bernilai ibadah. Orang yang bekerja akan mendapat pahala sebagaimana orang yang beribadah. Manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya akan dengan sendirinya hidup tentram dan damai dalam masyarakat. Sedangkan dalam pandangan Allah, seorang pekerja keras di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu lebih utama ketimbang orang yang hanya melakukan ibadah atau berdoa saja misalnya, tidak mau bekerja dan berusaha sehingga hidupnya melarat penuh kemiskinan, hidupnya bergantung kepada orang lain. Nah, saudara yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man anfaqa rajulu qi baitihi wa ahlihi wa waladihi wa khadamihi fahuwa lahu sadaqah. Harta yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki untuk keperluan rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya, dan pembantunya, maka hal tersebut merupakan sedekah baginya. Masya Allah, begitu indahnya Islam. Hadis riwayat Tabrani melalui Abu Umamah, hadis nomor 1143, kitab Indeks Hadis dan Syarah. Saudara, Islam itu sungguh indah, saudara. Kaum muslimin, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja yang dianjurkan oleh Allah dan bernilai ibadah adalah merupakan pekerja yang diniatkan karena Allah dalam mencari nafkah untuk keluarga. Para nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bagaimana hidup kerja keras, baik dalam mencari nafkah untuk diri sendiri, untuk keluarganya, untuk berjuang di jalan Allah, maupun untuk dijadikan teladan dan panutan bagi kaumnya. Nabi Daud alaihissalam misalnya, beliau adalah seorang pengrajin daun kurma yang sangat giat bekerja. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit
yang selalu menyedekahkan kelebihan dari hasil usahanya setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat sederhana. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang pengembala, sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedagang yang dipercaya oleh Siti Khadijah radhiyallahu an. Pada masa kanak-kanak, Rasulullah telah rajin bekerja sebagai pengembala domba milik orang-orang Mekah. Kaum muslimin, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh hambanya untuk bekerja dan menganjurkan hambanya menjadi kaya raya, agar keluarga dan ahli warisnya kelak tidak hidup dalam kemiskinan. Bisa menunaikan perintah agama, bisa mengeluarkan zakat, dan melakukan kurban, serta melaksanakan ibadah haji. Hal itu tertuang dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ketika aku sakit, Rasulullah datang menjenguk dan aku berkata, ya Rasulullah, boleh aku wakafkan seluruh hartaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, separuhnya ya Rasulullah? Nabi menjawab, tidak. Dan aku bertanya lagi, sepertiganya ya Rasulullah? Beliau menjawab, meninggalkan keluarga dalam keadaan baik, senang, lebih baik daripada membiarkan mereka miskin, mengemis pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 22, kitab Indeks Hadis dan Syarah. Saudara yang berbahagia, namun demikian, perintah bekerja keras bukanlah berarti dengan menghalalkan segala macam cara yang bertentangan dengan aturan Allah dan negara, seperti dengan cara mencuri, korupsi misalnya, atau menipu, merampok, atau melakukan kecurangan dalam perdagangan misalnya. Mencari nafkah harus tetap dilakukan dengan cara-cara yang diridai Allah demi mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban. Kelak benar akan datang kepada manusia suatu zaman, di zaman tersebut seorang tidak mempedulikan lagi harta yang diperolehnya, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis nomor 1844, kitab Indeks Hadis dan Syarah. Kaum muslimin, pencinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pasif dan malas bekerja menyerahkan kepada nasib semata, atau semata-mata hanya bergantung kepada sanak saudara atau teman-teman, sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya, yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi mundur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat prihatin terhadap umat yang memiliki sifat pemalas. Kerja keras adalah kewajiban setiap insan untuk bisa bertahan hidup di muka bumi. Allah membenci manusia pemalas. Rasulullah mengingatkan umatnya agar jangan menghabiskan waktunya untuk bermalas-malasan. Setelah melakukan kewajiban ibadah, rezeki tidak mungkin jatuh dari langit dengan sendirinya tanpa diusahakan untuk meraihnya. Rezeki tidak akan datang kalau hanya berdoa, saudara. Rasulullah menganjurkan agar bergegas mencari rezeki sejak matahari terbit, seusai sholat subuh sampai matahari terbenam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, berpagi-pagilah kalian dalam mencari rezeki dan keperluan kalian, karena sesungguhnya keberkahan dan keberhasilan terletak di pagi hari. Riwayat Adi melalui Siti Aisyah radhiyallahu an, hadis nomor 309,
kitab Indeks Hadis dan Syarah. Kaum muslimin, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bekerja cerdas. Ya. Jadi tadi kerja keras, sekarang kerja cerdas. Perintah kerja keras tidaklah cukup bila disekalian tanpa kecerdasan atau ilmu pengetahuan. Ya. Allah meminta hambanya menjadi orang yang berilmu agar bahagia di dunia dan di akhirat. Allah mencintai hambanya yang cerdas, makanya Allah turunkan Al-Quran. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, yang ayat pertama yang berbunyi Iqra, artinya bacalah atau fahamilah, renungkanlah, hayatilah, dan amalkanlah. Agar manusia mau belajar untuk mengejar ilmu. Banyak ayat-ayat Allah yang diakhiri dengan untuk orang-orang yang berfikir. Islam juga diturunkan untuk orang-orang yang berakal. Kalau sekedar bekerja, ingat pesan Buya Hamka. Ya, legacy yang ditinggalkan oleh Buya Hamka. Kalau kerja sekedar kerja, ya, babi di hutan juga kerja. Ya. Kalau sibuk sekedar sibuk, monyet di pohon juga sibuk, lebih sibuk dari kita. Tapi kalau kerja dan kesibukan sebagai ibadah, itulah Islam. Itulah Islam. Masya Allah, indahnya Islam. Karena itu, isyhadu bi anna muslimun. Nyatakan dirimu sebagai muslim. Bukan teriak, saudara, tapi dengan sikap, ya, bahwa kita ini orang Islam. Setiap gerak perilaku kita, kerja kita, nilainya ibadah. Saudara, manusia tentu lebih mulia daripada hewan. Manusia bekerja menggunakan kecerdasan otak, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah, efektif, dan efisien. Karena itulah Allah mewajibkan hambanya untuk meraih ilmu, sejak dari ayunan sampai ke liang kubur. Pesan Rasulullah, orang alim apabila menghendaki pahala Allah melalui ilmunya, segala sesuatu akan takut kepadanya. Apabila dia menghendaki menambah kekayaan harta bendanya, maka ilmunya keadaannya terbalik. Ia takut kepada segala sesuatu. Riwayat Ad-Darimi melalui Anas radhiyallahu an. Hadis nomor 98, kitab Indeks Hadis dan Syarah. Saudara kaum muslimin pencinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang petani yang tidak berilmu misalnya, yang ia hanya menggunakan tenaga saja untuk mencangkul sawahnya, dan dengan cucuran keringat membajak dan dengan kerbau, hanya bisa menyelesaikan beberapa meter saja per hari. Tetapi dengan mesin bajak, ya, yang canggih, yang ia dapat berkat kemajuan teknologi, ia bisa membaca 2 hektar sawah hanya dalam hitungan jam. Ya. Dengan penghasilan yang juga berlimpah karena pemilihan bibit dan pemupukan yang modern. Ya. Dengan menggunakan kecerdasan, para nelayan bisa menggunakan alat pancing dan pukat yang canggih, sehingga hasil tangkapan ikan mereka berlimpah ruah. Karena itulah semua insan diminta untuk menjadi cerdas, tidak buta teknologi, ya, atau gaptek. Ya, kepada insan Allah telah menyediakan sumber daya alam yang melimpah. Ya, namun
Hanya orang-orang yang cerdas saja yang bisa mengolah dan menjadikan mereka kaya raya. Ya, manusia yang hidup di negara yang kaya dengan sumber alamnya, tetapi mayoritas hidup dalam kebodohan, tetap saja akan menjadi rakyat yang miskin, menjadi korban orang-orang yang cerdas yang datang dari negara lain. Ya, terus itu kita mengalami bahkan sampai saat ini. Ya, negeri kita negeri yang subur, gemah limpah rahjinyawi, tapi karena kita tidak bisa mengolahnya, sehingga ya hutan kita, siapa yang dapat meraih keuntungan yang banyak? Itu misalnya. Atau barangkali cengkeh kita, Masya Allah, siapa yang menguasai cengkeh? Perdagangan cengkeh itu, saudara, ya, siapa? Bukan pribumi, maaf. Ini kenapa? Ini karena kebodohan kita. Ini perlu kita sadari. Ketertinggalan kita. Padahal dari hasil cengkeh, kalau dia beli satu provinsi, dia mampu. Saking kayanya dia. Nah, karena itu ini hendaknya, ini sebagai cambuk bagi kita untuk mengejar ilmu. Kita tingkatkan ilmu sains dan teknologi. Rasulullah menganjurkan umatnya mencari dan menguasai ilmu setinggi-tingginya untuk digunakan dan diamalkan untuk kemaslahatan diri sendiri, keluarga, dan umat. Makanya derajat orang yang mencari ilmu disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu agama, berarti ia berada di jalan Allah hingga kembali. Masya Allah. Riwayat Tirmizi, hadis nomor 641, Kitab Indeks Hadis dan Syarah. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menjadi kaya agar bisa melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah, seperti menunaikan haji, berzakat, berkorban, ya. Dan diingatkan Rasulullah, kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Nah, di sisi lain Rasulullah membenci umat yang bodoh, saudara. Tinggalkan zaman, ketinggalan zaman, maaf, buta teknologi yang menyebabkan mereka menjadi manusia miskin dan tertinggal jauh dari kaum kafir yang melek teknologi. Ya, karena itu pesan Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang muslim itu apabila memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya darinya, maka nafkah itu dikira sebagai sedekah. Masya Allah. Memberi nafkah anak, memberi nafkah istri, tapi nilainya sedekah. Masya Allah. Begitu indahnya Islam. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 1141. Ya, saudara yang berbahagia, Kitab Indeks Hadis dan Syarah. Teknologi sebenarnya ya masuk kategori bid'ah dalam pandangan Islam. Tapi bid'ah mutmainnah, ya, yang dibolehkan karena mengandung kebaikan bagi umat. Ya, kemajuan teknologi membuat manusia bisa bersaing mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan ilmu pengetahuan. Saat ini transaksi perbankan, jual beli misalnya, cukup dilakukan dengan sebuah gadget, HP pintar, atau cukup dilakukan di rumah dengan menggunakan komputer, membuat orang tidak peduli lagi antri berjam-jam mengambil uang atau menyetorkan uangnya di bank, atau berpayah-payah ke mal hanya untuk membeli keperluan sehari-hari. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang melahirkan teknologi, membuat hidup manusia lebih mudah dan lebih banyak hasilnya.
Saudara yang berbahagia, pesan Rasulullah SAW dalam hadisnya, Nabi Sulaiman disuruh memilih antara harta benda, kerajaan, dan ilmu. Maka dia memilih ilmu, akhirnya dia diberi pula kerajaan dan harta benda. Ya. Hadis riwayat Ad-Darimi, hadis nomor 632. Saudara, kaum muslimin pencinta Al-Quran ya, dan sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kerja ikhlas. Jadi kerja keras, kerja cerdas. Yang ketiga, kerja ikhlas. Ya, sama dengan ibadah. Maka dalam bekerja mencari rezeki harus juga dilakukan dengan keikhlasan. Prinsip-prinsip ikhlas dan kecintaan kepada pekerjaan yang kita lakukan bisa muncul bila di dalam jiwa kita tertanam keimanan dan pemahaman kalau kita melakukan pekerjaan karena Allah semata. Ikhlas di sini juga harus diwujudkan bila rezeki yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan kita, yang kita inginkan. Banyak orang yang merasa sudah bekerja keras-keras, sudah beribadah, sudah berdoa, namun hasilnya mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, orang yang kurang imannya mudah mengumpat, mudah menyesali, ya, mudah salah faham, menyesali ketentuan Allah. Kepada Allah kita harus percaya rezeki datang dari Allah dan bisa diraih dengan pekerjaan. Berdoa, namun takaran keberhasilan tetap sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Rasulullah, berbahagialah orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Mereka merupakan pelita petunjuk yang dapat menguak kegelapan fitnah. Hadis riwayat Abu Naim melalui Sauban, hadis nomor 625, Kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfiz Janiago. Kaum muslimin pencinta Al-Quran dan sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ikhlas ini juga akan terlihat dari cara orang mencari rezeki. Orang yang khawatir dan tidak percaya kepada takaran yang sudah ditentukan Allah kerap melakukan pekerjaan yang hantam kromo. Tidak peduli halal, tidak peduli haram. Mereka berprinsip sekarang ini jangan kena yang halal, yang haram saja susah. Tidak peduli teman, tidak peduli lawan. Sikut kiri, sikut kanan. Ya, pekerjaan melipat gandakan uang yang dilakukan oleh para rentenir atau pedagang yang mengurangi timbangannya atau melakukan penipuan, ya, adalah dosa karena mendapatkan rezeki yang tidak halal alias haram. Ya, Allah menganjurkan hamba-hambanya mencari rezeki yang halal dan baik, halalan thayyiban. Banyak juga orang punya keinginan kaya secara cepat tanpa mau kerja keras. Bila keinginannya tidak terpenuhi, akan membuat dia mudah stres, bahkan depresi. Mereka tidak ikhlas dengan rezeki yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pesan Rasulullah SAW, sesungguhnya pintu-pintu rezeki itu menghadap ke arah arasy. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki itu kepada manusia sesuai dengan kemampuan nafkah biaya mereka. Barang siapa yang banyak nafkahnya, diperbanyak pula rezekinya. Dan barang siapa yang sedikit nafkahnya, maka disedikitkan pula rezekinya. Riwayat Ad-Daraqutni melalui Anas radhiyallahu an. Ya, kitab hadis nomor 1350 dia, Kitab Indeks Hadis dan Syarah, sekali lagi karya Buya Alfiz Janiago. Ikhlas akan menimbulkan rasa syukur. Rasa syukur akan memberikan kedamaian.
dan kedamaian akan melahirkan kebahagiaan. Ya, bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas adalah 3 prinsip yang harus senantiasa tertanam di dalam jiwa orang-orang mukmin, jiwa orang-orang yang beriman, dan sugianya bisa dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kaum muslimin, pencinta Al-Quran dan sunnah yang dimuliakan Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mau bekerja keras, bekerja cerdas, dan kerja ikhlas, agar kita berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Demikian kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.